Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel kita yang serba-serbinya simple ini, yang channel spontan kita, yaitu channel Malaysian Respond. Nah, sebelum saya melanjutkan ke topik kita, ada sebaiknya kepada saudara-saudara kita yang baru menonton channel ini, baru terserempak, baru terjumpa atau apa sajalah, silakan mohon subscribe supaya capaian kita lebih luas, ya. Banyak manfaatnya. Antara manfaatnya adalah kalau kita dengar di sini mungkin kekeliruan kita tentang sejarah boleh berkurangan, pengertian kita tentang pentingnya kebersatuan, contoh-contohnya lah, insya-Allah. Oke. Pada kali ini topik saya adalah mengenai ketidakseimbangan peluang ekonomi. Bukan secara keseluruhan, saya bagi contoh kecil, tapi dari situ nanti kita bahas secara makro. Saya bagi contoh mikro dulu, lepas itu kita bahas secara makro insya-Allah ya. Oke. Sebelum itu saya mau tanya kawan-kawan, berapa ramai antara kita yang sudah familiar dengan Bandaraya Kota Kinabalu, KK, ibu negeri kita? Kepada kawan-kawan saya, saudara-saudara saya yang biasa bawa kereta sapu atau van di bawah jembatan pasar itu mungkin tahu. Di Kota Kinabalu ada satu jembatan gantung dia panggil, pedestrian bridge kalau istilah bahasa Inggris dia. Ini adalah antara jambatan termoden pada era dia dibuka dulu, ya. Kita bangga Kota Kinabalu adalah antara bandar pertama di Malaysia yang ada fasiliti jambatan gantung. Dia bermula dari Pasar Besar KK, terus pergi Panggung Wayang KT sebelum Panggung Wayang itu dirobohkan dulu. Sekarang sudah jadi bangunan hotel. Rencana awal dia sebenarnya daripada Pasar Besar Kota Kinabalu pergi Gaya Street. Itu rancangan awal. Pergi Padang Merdeka. Tapi tidak dapat dilanjutkan sebab di tengah-tengah tu ada tugu. Ada tugu, jadi orang takut terlanggar. Tapi kenapa saya tanya pasal jembatan gantung ini? Pasal apa ya? Kalau kamu perasan, kalau kita perasan lah, kalau kita limpas ini jembatan gantung, perasan tak? Ada saudara-saudara kita dari kaum Rungus, dari komuniti Rungus, yang berasal dari Kota Merudu, dari Kudat, yang berniaga di sana, yang berjualan. Biasanya orang jual hasil-hasil hutan yang kecil, barang-barang kraft tangan. Nah, jadi apa signifikannya ini sebagai contoh mikro yang saya menggunakan dalam ketidakseimbangan ekonomi. Nah, maksud saya begini. Mereka ini juga etnik dari Sabah, kan? Orang Rungus, kan? Etnik daripada Kadazan Dusun Rungus Murut, kan? Dia orang meniaga di tempat yang begitu. Kenapa tidak dari dulu etnik ini dibantu mendapatkan lokasi perniagaan yang lebih baik? Contohnya, jangan marah, suku kaum Bajau Suluk ada tempat menyaga sendiri, barang-barang kraft tangan juga, barang-barang cenderawasih juga, di pasar kraft tangan atau pasar Filipina, di Barter sana. Kenapalah penyaga-penyaga Rungus yang sedikit ini tidak diberikan peluang yang sama? Kenapa? Diorang punya wakil rakyat mana? Di BKK mana? Takkan diorang tak perasan, karena hal ini sudah lebih 30 tahun saya rasa. Saya masih ingat tuan-tuan, ini pengalaman saya sendiri. Semasa saya belajar di SMK Menggatal untuk tingkatan 6 dulu, 6 bawah 6 atas, saya naik bot dari Pulau Gaya. Dari situ saya akan jalan pergi bus stop belakang Bank Negara, pergi sekolah. Itulah rutin harian saya, kecuali hari Sabtu Minggu. Dan pada satu hari, saya terserempak dengan seorang pakcik, orang Rungus. Nama dia Pakcik Sirin. Saya masih ingat lagi, tapi sekarang dia sudah meninggal lah. Pakcik Sirin ini, dia akan angkat barang-barang jualan dia yang dia simpan di belakang tempat pembuangan sampah di Segama. Di bawah sana dia angkat pergi atas. Di jembatan gantung itulah. Jadi saya lah yang bantu dia angkat. Jadi saya pastikan akan naik bot pukul 6. Saya masuk sekolah saya 7.30 start. Jadi pukul 6 saya naik. Sebab pukul 6, 5 menit, 6, 10 menit gitu biasanya ini pakcik sudah bergerak. Jadi saya angkat dia. Jadi balik sekolah saya sering singgah di tempat dia. Kami lepak-lepak tengok dia menjaga. Dan saya dapati tempat itu sebenarnya kurang sesuai. Kerana yang limpas di situ hanya rakyat Sabah sendiri. Sedangkan dia menjaga barang cenderamata. Apa salahnya tuan-tuan? Apa salahnya? Mereka ini juga kita bawa ke pasar kraft tangan. Dia orang pun orang kita juga orang Sabah. Kan? Dia orang kita. Bukan orang di pasar kraft tangan itu bilang tidak mau. Tapi apa salahnya di BKK ataupun Kementerian Pembangunan Wilayah kah, Kementerian Pembangunan Bandar kah, atau adun-adun daripada suku Rungus kah, membantu diorang dapat tempat yang lebih baik. Kita bukan tidak tahu. Barang-barang yang diorang jual itu barang cenderawasih. Barang cenderawasih tentu yang memburu barang cenderawasih ini pelancong. Mana ada pelancong jalan di jembatan gantung?
Buat apa orang pergi sana? Kan? Jadi nampaknya orang yang jalan di situ cuma orang-orang biasa, ya, yang jalan-jalan. Jadi berapa sangat lah. Kebiasaannya orang yang beli itu atas faktor simpati, ya. Semua orang jalan sana, kecuali yang tidak pernah jalan sana menteri-menteri saja. Itu sebab orang tidak tahu ini hal. Jadi saya mau highlight ini barang tuan-tuan sebab apa? Memang jumlah peniaga ini kecil, orang tidak ramai. Tapi dia tidak baik untuk image. Dia orang bukan pengotor apa semua, tapi tidak baik untuk image negeri Sabah secara keseluruhannya. Nanti orang pikir apa? Kenapa suku ini ada tempat peniaga sini, kenapa ini tiada? Kan? Alasan bahwa mereka segan mau pergi sana itu tidak masuk akal. Memanglah kalau tidak biasa, coba kita kenalkan pergi meniaga sana. Ataupun kalaupun orang tidak pergi pasar kraftangan, coba cari tempat lain yang juga jadi tumpuan pelancong. Sedikit bahagian di tepi bulatan todak tuh boleh kita bagi untuk diorang, kan? Kesian. Sebab apa tuan-tuan? Majoriti dari diorang ini datang dari Kota Merudu, dari Kudat. Diorang datang seminggu sekali. Biasanya orang yang meniaga tuh orang tempat mengirim saja. Yang kasih barang tuh barang orang lain. Jadi tuan-tuan, contoh apa yang saya mau highlight ini sebenarnya? Sebenarnya jurang ekonomi yang berlaku di negeri Sabah sekarang ini, pertama, usaha daripada etnik itu sendiri. Tapi kedua, yang lebih penting adalah peranan agensi tertentu yang terbabit. Kenapa diorang tidak dibantu? Kenapa diorang tidak dibantu? Bukan susah, jumlah diorang bukan banyak. Ini penting untuk perekonomian diorang. Saya masih ingat lagi dulu satu anti, saya sudah lupa nama dia. Dia ada 2 orang anak, anak dia dua-dua cacat penglihatan. Betapa kesian. Itu pun Jabatan Kebajikan Masyarakat tidak bantu, kan? Jadi tuan-tuan, video ini pendek ini video, tapi mudah-mudahan boleh membuka mata pihak-pihak yang berkenaan. Dan kepada kita pula, kepada kita, suku yang lain ini, kita harus lebih dekat pada mereka. Kita datang pergi tempat orang, bang, jom kita pergi jual sama-sama. Sini bukan tidak bagus, tapi bukan leluan mainstream lah orang bilang. Bukan leluan mainstream. Memang tiada larangan dari pihak DBKK, tapi sebenarnya diorang patut fikir. Peluang yang lebih baik harus diberikan kepada peniaga-peniaga ini. Barang yang diorang jual itu adalah barang yang melambangkan Sabah, manik-manik, ada tulisan Sabah. Sangat-sangat unik. Saya pasti pelancong Korea atau Jepun tidak akan keberatan untuk membeli barang-barangnya. Ataupun saudara-saudara kita dari Semenanjung kan, yang pergi cari mangga, pergi pasar sana, cari bahan-bahan pil itu semua, mutiara-mutiara, pasti orang akan beli. Tidak salah. Tidak salah tuan-tuan. Kalau tukang jahit pun boleh berada di depan, itu apa salahnya orang bergandingan di situ? Atau kita bagi ruang sama orang. Ya, saya minta kepada kerajaan JRS yang baru memerintah, ya, dulu warisan ada plan mau bikin ini barang. Kita pernah highlight. Tapi adun api-api kan dari PKR, Christina Liu. Jadi dia bukan apa, jadi kita agak susah sedikit mau highlight ini barang. Tapi mudah-mudahan siapa-siapa yang menonton ini video, buka hati kita. Jangan kita pilih etnik. Kita ini semua sama saja. Kita semua sama orang Sabah, kita mesti berganding bahu. Begitu kita kuat bersatu, orang lain akan susah kasih rusak kita. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buli bah kalau Sabahan.